one dance, baby. That one dance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida. Saya dari mahasiswa YIN Pontianak, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi nahwu, yaitu tentang al-maf'ul bihi, yaitu maf'ul bih. Nah, di sini sudah saya tuliskan pengertian dari maf'ul bih. Maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab yang menunjukkan pada pihak yang dikenai amalannya fa'il bersamaan dengan tidak berubahnya bentuk fi'il. Artinya fi'il tetap dalam bentuk maklum. Nah, maf'ul bih di sini adalah isim yang dibaca nasab yang menunjukkan pada pihak yang dikenai amalannya fa'il. Artinya sasaran dari fa'il itu sendiri ataupun objek. Nah, bersamaan dengan tidak berubahnya bentuk fi'il, artinya fi'ilnya tetap dalam keadaan fi'il maklum, yakni fi'il yang membutuhkan pada objek atau sasaran. Nah, objek atau sasaran di sini itulah yang disebut dengan maf'ul bih, yaitu isim yang dibaca nasab. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci tentang penjelasan maf'ul bih. Maf'ul bih bisa terbuat dari ada 3. Yang pertama yaitu isim mu'rab. Apa itu isim mu'rab? Isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah. Artinya dia tidak tetap, seperti contoh isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, maf'ul bih, dan yang lain-lain. Nah, isim mu'rab itu isim yang bisa berubah. Contohnya yaitu maf'ul bih yang terdiri dari isim mu'rab, contohnya yatlubu al-aqilu al-ilmah. Nah, al-ilmah di sini dia menjadi maf'ul bih. Kenapa? Karena dia menjadi objek dari yatlubu. Artinya apa? Orang yang berakal sedang mencari ilmu. Artinya al-ilmah di sini menjadi sasaran dari yatlubu. Yatlubu adalah fi'il mabni maklum, al-aqilu fa'il, al-ilmah maf'ul bih. Nah, al-ilmah di sini harus dibaca nasab. Kenapa? Karena dia adalah maf'ul bih, isim yang dibaca nasab, yang menjadi sasaran dari fi'ilnya, yaitu yatlubu. Nah, itu yang pertama, yaitu maf'ul bih bisa terdiri dari isim mu'rab. Al-ilmah isim mu'rab, bentuknya apa? Isim mufrad, artinya isim yang bermakna satu. Dia bisa berubah tergantung dari amil yang mendahului kata tersebut. Karena di sini dia menjadi maf'ul bih, artinya sasaran, maka dia harus dibaca nasab. Yang kedua yaitu isim mabni. Isim mabni adalah isim yang tetap, dia tidak bisa berubah. Apa saja isim mabni di sini? Yang pertama, isim domir, baik domir muttasil ataupun domir munfasil. Yang kedua, isim isyarah. Isim isyarah yaitu kata tunjuk, seperti dzalika, tilka, dan yang lain-lainnya. Terus di antaranya isim mabni yaitu isim mausul. Contohnya dari isim mabni yang menjadi maf'ul bih adalah ra'aituka, saya melihatmu. Ka di ujung di sini adalah bentuk dari isim domir. Domir apa? Domir muttasil, yaitu bersambung. Nah, ka di sini kedudukannya menjadi maf'ul bih. Kenapa bisa menjadi maf'ul bih? Karena maf'ul bih bisa terdiri dari isim mabni, yaitu isim domir. Dan di sini ka dia tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti ra'aituku, ra'aituki. Karena di sini kanya di sini menunjukkan kepada orang laki-laki, maka meskipun dia maf'ul bih, dia tetap dibaca nasab ra'aituka. Nah, selanjutnya yaitu maf'ul bih terkadang juga bisa terdiri dari masdar muawwal. Apa masdar muawwal? Masdar muawwal yaitu masdar yang didahulukan dari an dan fi'il atau anna dengan isim dan khobarnya.
Contohnya yaitu akadat as-suhufa annal amnah mustatibun. Nah, yang mana yang disebut masdar awal? Ini masdarnya. As-suhufa. As-suhufa di sini masdar. Kenapa disebut masdar awal? Karena masdarnya didahulukan dari anna, isimnya anna dan khobarnya anna. Jadi maf'ul bih bisa terdiri dari 3 kalimat di sini. Yang pertama bisa terdiri dari isim mu'rab, contohnya al-ilmah, isim mu'rab. Yang kedua isim mabni. Isim mabni diantaranya isim domir, isim isyarah, isim mausul, dan contohnya ra'aituka. Di sini isim domir muttasil. Yang ketiga yaitu masdar awal. Pastinya kita sudah tahu dong masdar itu apa. Masdar itu adalah bentuk ketiga dari tasrifan fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, masdar itu apabila didahulukan dari an dan fi'il atau anna isim dan khobarnya, maka masdar tersebut bisa menjadi maf'ul bih dan harus dibaca nasab. Nah, selanjutnya maf'ul bih itu terkadang bisa lebih dari satu. Yang kita ketahui bahwa maf'ul bih itu ada satu biasanya. Nah, ada juga maf'ul bih bisa lebih dari satu apabila didahului oleh fi'il berikut ini. Fi'il apa saja? Yang pertama yaitu maf'ul bih bisa lebih dari satu apabila didahului oleh salah satu fi'il ini yang asalnya mubtada dan khobar. Fi'il apa saja? Yang pertama af'alud dhanni. Af'alud dhanni di sini fi'ilnya diantaranya dhanna, khala, hasiba, za'ama, ja'ala, dan hab. Apabila fi'il yang menggunakan salah satu dari fi'il af'alud dhanni di sini, maka maf'ul bihnya bisa lebih dari satu. Contohnya dhanantu ar-rajula na'iman. Nah, ar-rajula di sini maf'ul yang pertama, sedangkan na'iman adalah maf'ul yang kedua yang sama dibaca nasab dengan fathah. Kenapa bisa ada dua maf'ul? Karena fi'ilnya berupa af'alud dhanni tadi, yaitu dhanantu, saya menyangka lelaki itu tidur. Nah, ar-rajula di sini maf'ul yang pertama, na'iman maf'ul yang kedua. Jadi, kalau seandainya ada kalimat didahului oleh salah satu dari af'alud dhanni, maka maf'ul bihnya bisa lebih dari satu. Yang kedua, af'alul yakin. Dia juga sama penggunaannya. Apabila ada kalimat ataupun kata didahului oleh salah satu af'alul yakin, maka maf'ulnya bisa lebih dari satu. Apa saja af'alul yakin di sini? Af'alul yakin di sini diantaranya yang pertama yaitu ro'a, alima, wajada, alfa, ta'allam, bermakna iklam. Nah, fi'il tersebut apabila ada di awal, maka fa'il maf'ul bihnya itu bisa lebih dari satu. Contohnya wajada as-sa'iru at-tariqa wa 'alam. Nah, at-tariqa di sini adalah maf'ul bih yang dibaca nasab. Yang kedua, wa'aron adalah maf'ul bih yang kedua juga, dia juga dibaca nasab dengan fathah. Nah, kenapa bisa ada dua maf'ul? Karena tadi didahului oleh salah satu af'alul yakin, yaitu wajada. Nah, wajada di sini adalah salah satu dari af'alul yakin, maka maf'ul bihnya bisa lebih dari satu. Di sini ada dua kan? Nah, yang ketiga yaitu af'alut tahwil. Sama juga penggunaannya sama seperti af'alud dhanni, af'alul yakin. Af'alut tahwil di sini diantaranya fi'ilnya yaitu sayyara, hawala, ja'ala, radda, ittakhadha, tahid. Apabila salah satu dari fi'il af'alut tahwil di sini berada di awal, maka
maf'ul bihnya bisa lebih dari satu juga. Mana maf'ul bihnya? Ini. Yang pertama Ibrahima, yang kedua Khalilan. Wattakhadallahu Ibrahima Khalilan. Ibrahima di sini maf'ul bih yang pertama yang dinasabkan dengan fathah. Nah, yang Khalilan di sini juga maf'ul bih yang kedua yang dinasabkan dengan fathah juga. Itu syarat-syarat apabila maf'ul bih bisa lebih dari satu jika terdiri dari salah satu fi'il yang tiga ini. Yang pertama af'alud dhanni, af'alul yakin, dan af'alut tahwil. Selanjutnya ada beberapa fi'il juga yang bisa terdiri maf'ul bihnya lebih dari satu, namun yang asalnya bukan dari mubtada dan khabar. Apa saja fi'il-fi'ilnya? Yaitu kasa, albasa, aqo, manaha, sa'ala, dan mana'a. Apabila ada kata atau kalimat didahului oleh salah satu fi'il ini, maka maf'ul bihnya bisa lebih dari satu, biasanya dua. Nah, selanjutnya di sini di antara penjelasan tentang maf'ul bih yaitu boleh mendahulukan maf'ul bih dari fa'ilnya. Biasanya kan fi'il, fa'il, maf'ul bih. Namun di sini kita bisa ataupun boleh mendahulukan maf'ul bihnya terlebih dahulu, baru setelah itu fa'ilnya. Contohnya apa? Yajni al-qutnah al-fallahu. Petani memanen kapas. Nah, al-qutnah di sini adalah maf'ul bih yang didahulukan dari fa'ilnya. Fa'ilnya adalah al-fallahu, fi'il mudhari, fa'il, dan maf'ul bih. Itu kan biasanya susunannya. Namun kita boleh mendahulukan maf'ul bih al-qutnah sebelum al-fallahu. Nah, seperti contoh di sini, yajni al-qutnah al-fallahu. Berarti kita boleh mendahulukan maf'ul bihnya dulu, baru setelah itu fa'ilnya. Ada juga wajib mendahulukan maf'ul bihnya dari fa'ilnya apabila fa'ilnya terdiri dari domir munfasil, yaitu domir yang berpisah. Nah, apabila fa'il berupa ataupun terdiri dari isim domir munfasil, maka harus didahulukan maf'ul bihnya daripada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Yang ini. Na'budu, kita menyembah. Iyyaka, eka di sini maf'ul bih. Iya itu adalah fa'ilnya. Nah, kenapa maf'ul bihnya di sini berada di depan sedangkan fa'ilnya ada kedua? Karena fa'ilnya terdiri dari isim domir munfasil, maka harus alias wajib didahulukan dari fa'ilnya. Artinya maf'ul bih dulu, baru setelah itu fa'ilnya. Ada juga penjelasan tentang kita boleh membuang maf'ul bih, hanya menyisakan maf'ul bih apabila bisa dipahami dari susunan kalimatnya. Seperti contoh, apa? Aliyan. Ini maf'ul bih. Kenapa hanya berbentuk maf'ul bih, nggak ada fi'il, nggak ada fa'ilnya? Kita sebagai orang yang berbicara bahasa Arab boleh membuang fi'il dan fa'il, hanya menyisakan maf'ul bih dengan syarat bisa dipahami dari susunannya. Seperti itu. Takdirnya dari aliyan di sini adalah qabiltu aliyan. Saya bertemu dengan Ali. Kenapa bisa kita tulis hanya aliyan saja? Tidak apa-apa, selama orang yang melihat ataupun mendengarkan itu atau melihat yang kita tulis bisa memahami bahwa ini adalah maf'ul bih.
fa'ilnya itu bisa kita buang, yang penting bisa dipahami. Selanjutnya yang terakhir yaitu masdar itu atau isim fa'il yang berfungsi seperti fi'il. Nah, ada masdar ataupun isim fa'il yang memiliki fungsi seperti fi'il. Contohnya seperti ini. Nah, tarkan al-ihmalah. Al-ihmalah di sini adalah maf'ul bi isim yang dibaca nasab dengan fathah. Mana fiilnya? Enggak ada fiil, dia menggunakan masdar. Kenapa? Karena apabila kita menggunakan masdar yang memiliki fungsi sama seperti fiil, amalannya sama seperti fiil, yaitu sama seperti fi'il maklum yang butuh pada maf'ul, dia juga menasabkan maf'ul bi, maka masdar di sini setelah kalimat masdar itu bisa dijadikan maf'ul bi. Tarkal ihmala. Ini kan masdar nggak ada fi'il. Kenapa di sini jadi maf'ul bi? Karena masdar di sini sama fungsinya seperti fi'il. Atau yang isim fa'il seperti ini contohnya. Ana syakiru fadlaka. Nah, fadlaka di sini maf'ul bih yang dibaca nasab. Apa yang menasabkan dia? Isim fa'il. Kenapa bisa isim fa'il? Karena isim fa'ilnya di sini fungsinya sama seperti fi'il. Jadi ada beberapa masdar ataupun isim fa'il yang memiliki fungsi sama seperti maf'ul bih, dan setelah kalimat tersebut maka bisa dijadikan maf'ul bih dan harus dibaca nasab. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang maf'ul bih. Perlu saya ulangi bahwa maf'ul bih itu adalah isim yang dibaca nasab yang menjadi sasaran dari fa'il. Dan fiilnya harus tetap berupa fiil maklum, artinya fiil yang membutuhkan pada objek. Dan macam-macam fiil itu bisa terdiri dari isim mu'rab, isim mabni, masdar, muawwal. Ada juga fiil yang bisa menasabkan dua maf'ul bih, artinya terkadang ada beberapa fiil yang membutuhkan dua maf'ul bih, lebih dari satu. Fiil apa saja? Yang pertama af'alud dhanni, af'alul yakin, af'alut tahwil. Dan juga kita boleh mendahulukan maf'ul bihnya. Tapi kita wajib mendahulukan maf'ul bih apabila fa'ilnya terdiri dari isim dhamir munfasil. Kita juga bisa menyisakan tulisan maf'ul bihnya saja, tidak ada fi'il dan fa'ilnya. Dan juga kita bisa menggunakan masdar atau fa'il yang fungsinya sama dengan fi'il. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.